Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam renungan-renungan sebelumnya, kita telah merenungkan dasar pertumbuhan rohani, yaitu mengenal Kristus yang benar, hidup dalam firman-Nya, dan membangun kehidupan doa. Namun ada satu pribadi ilahi yang tak terpisahkan dari kehidupan rohani yang berakar dan bertumbuh. Dialah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, hidup kekristenan akan menjadi kering, mekanis, dan tanpa kuasa. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yakobus 14 ayat 16-17 ketika Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus mengucapkan kata-kata ini menjelang penyalibannya. Ia tahu bahwa para murid akan mengalami kehilangan, kebingungan, dan ketakutan. Karena itu, Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai mereka, tinggal di dalam mereka, dan membimbing mereka dalam seluruh kebenaran. Mari kita renungkan 3 hal penting dari bagian ini. Pertama, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang tinggal di dalam kita. Yesus tidak berkata bahwa Roh Kudus akan mendampingi dari jauh, tetapi bahwa Ia akan diam di dalam kamu. Ini berarti hubungan kita dengan Allah bukan hanya eksternal, tetapi internal dan pribadi. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, melainkan pribadi Allah sendiri yang hadir dalam hati orang percaya. Melalui Roh Kudus, kita mengenal suara Allah, dikuatkan dalam kelemahan, dituntun dalam kebenaran, dan dihibur dalam penderitaan. Kedua, Roh Kudus memberi kehidupan rohani yang aktif. Tanpa Roh Kudus, iman kita akan seperti lampu yang tidak terhubung dengan sumber listrik. Tetapi dengan Roh Kudus, hidup kita memiliki terang dalam kegelapan, arah dalam kebingungan, kekuatan dalam pencobaan. Dialah yang menolong kita untuk memahami firman, berdoa dengan hati yang dalam, dan hidup dalam kekudusan. Dia juga memberikan karunia-karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus dan memberitakan Injil. Ketiga, mengenal Roh Kudus berarti hidup bersama dan dipimpin olehnya. Yesus berkata, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mengenal Roh Kudus bukan hanya tahu doktrinnya, tetapi menghidupi relasi yang nyata dengannya. Ini berarti peka akan suaranya, taat pada dorongannya, dan memberi ruang bagi Dia untuk mengubahkan hati kita hari demi hari. Orang yang berakar dalam Kristus pasti akan bertumbuh dalam pengenalan akan Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus tidak ada pertumbuhan rohani yang sejati. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh hidup dalam penyertaan Roh Kudus? Apakah saudara mengenalnya sebagai pribadi atau hanya sekedar tahu tentangnya? Mari hari ini kita membuka hati dengan rendah dan berkata, Tuhan, aku ingin mengenal Roh Kudus-Mu lebih dalam. Aku rindu dipimpin, diajar, dan diubah olehnya. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk bekerja lebih dalam di hati kami. Ajarlah kami mengenal-Mu sebagai pribadi ilahi yang penuh kasih dan kuasa. Tinggallah dalam kami, tuntunlah kami dalam kebenaran, dan bangkitkan kehidupan rohani yang segar dan berbuah. Kami rindu hidup yang menyenangkan Engkau,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.